Iya, Star 8. Mereka dari Star 8. Yes. Oke, dan kita akan langsung beralih ke draft ban and pick-nya pastinya di game yang ketiga ini adalah game penentuan atau match point bagi kedua tim. Siapakah yang akan bisa mempertahankan kemenangannya? Ini dia, sebenarnya untuk mempertahankan kemenangan memang sesulit itu, Aul. Ya. Karena kedua belah pihak mereka tahu gameplay satu sama lain dan bahkan tidak ada perangko untuk dari sisi tim Onyx. Mereka tidak mau lagi kejadian yang sama terjadi, Opung Wawa. Ya, dan ini berarti akan ada Faramis Valentina yang bisa bertarung kembali di Lane of Dawn. Iya. Terbuka. Fanny juga sebenarnya masih ada ya. Fanny. Fanny. Yang menurutku kalaupun Fanny dilepas ini tidak menjadi opsi sekarang buat Aura. Kalaupun mereka melihat Fanny ya. Iya. Karena ya based on perform di game yang pertama seharusnya mereka akan pick terhadap Fanny. Kecuali memang mereka mempersiapkan rencana yang sama dengan penggunaan Fanny sendiri. Yes, dan kalau kita lihat juga dari Onyx ini 3 kali game dengan band yang sama ya, 2 bandnya itu Yivka Dita. Dan kali ini menuju ke arah seorang Valentina, membuat seorang Faramis terlepas bebas kembali, tapi ternyata tidak Fanny, Om Wawa, yang menjadi prioritas untuk teman-teman dari Aura Fire. Masih ya. Oke, saya suka ini dari Aura ya. Ya mungkin mereka bakal ngeriset sih buat game yang pertama. Meskipun Harusnya. memang ada di bayang-bayang game yang pertama, tapi mereka harus bisa ngeriset juga. Tapi melepas Faramis, apakah opsi yang tepat juga? Karena Faramis adalah salah satu hero support yang terbaik sampai dengan saat ini. Berulang kali Faramis ini bisa di-ban. Dan itu dia muncul bersama dengan Pakito sekarang. Oh, lagi-lagi ada Pakito yang untuk berhadapan dengan seorang Fanny ya. Yes, dan ini ada achievement dari Coach Yep ya, yang baru saja hadir di MPL Indonesia season yang ke-10, di mana season 6 ada first place winner MPL PH season yang ke-6 di main qualifier 1, dan juga second place winner di MPL PH season yang ke-8, dan M3 second place winner atau runner up di kejuaraan dunia. Oke, M3 runner up, tapi dengan ada Patrick diamankan dan Vesager di sisi sebelah kiri untuk menutup gameplay entah Paquito, entah Esmeralda. Kan Lilia pakai Ya, Vesager. Lilia High ground ini- is defensif juga. Lilia juga bahkan langsung agak mematahkan ya, melumpuhkan dari Pakito atau misalnya nanti Esmeralda yang bakal diambil oleh Onyx Esports. Tapi pertanyaan kita masih tetap sama di sini. Fanny-nya ini bakal masuk kemana dulu? Bakal dipakai oleh Kabuki atau bakal dipakai oleh Hai? Masih ada kemungkinan itu? Meskipun cuma masih 1%. ada. Ingat, 99% Kabuki, 1% high, 1% itu tetap angka. Betul. Menutup Aku ke setuju. arah kanan dengan adanya Brody. Ini berbeda dengan game sebelumnya. Game sebelumnya mereka mau udah pakai Moskov karena tidak ada sebuah magical damage mid lane yang memiliki area of effect. Tapi sekarang beda, Pung. Mereka punya Lilia. Itu kalau pakai Moskov meletus balon hijau di tengah sana. Aduh, iya, tadi ya. Karena ini ya, karena range dari Moskov kan lumayan pendek ya. Betul, tapi ini juga Brody salah satu stopper juga sih untuk seorang Fanny ya. Betul. Iya, karena dia punya corrosive strike yang bisa Betul. memberikan efek sisi nanti buat ke arah dari Fanny sendiri. Dan ya second ban dari Onyx sekarang. Oke, Esmeralda karena menjadi PR banget ya. Kalau kita lihat dari tadi, seorang Fluffy di 2 game sebelumnya menggunakan Esmeralda. Kali ini dari Onyx gak mau ketemu oleh Esmeraldanya Fluffy. Begitupun dengan adanya seorang Balmond yang di-ban oleh Aura Fire. Mengingat di game yang pertama, seorang Kairi dengan Balmondnya begitu sulit untuk ditumbangkan. Ya, Balmond ban tapi dari Pakito sebenarnya bisa masuk sih, Bisa. karena dari jungler juga. Jadi masih terbuka lebar banget untuk Onyx dan ya ini dia untuk head to head kita antara Vesager dan juga Drian. Wow, ini kedua belah pihak memiliki sebuah kill participation yang cukup timpang ya kalau dari data terakhir yang kita miliki ya. Dan bahkan kalau dari KDA, mereka sama-sama berada di KDA. Cuma dengan adanya assist yang lebih banyak dibandingkan dari Vesager, ini memang terbukti kalau Vesager selalu menjadi sayap penyelamat bagi Oh iya. naga-naga lainnya. Dia lebih ke arah support. Sayap pelindung. Saya pelindung. Ya, lebih ke arah support sih untuk Vesager, sedangkan damage-nya jauh dipegang tadi oleh Drian. Jadi masih sama-sama kuat untuk sisi mid laner-nya ya sejauh ini. Uranus juga di ban. Agak sedikit memperlemah XP laner dari Aura sekarang. Tanpa Esmeralda, tanpa Uranus. Tapi jangan lupa ya, ini Aura. Mereka bisa membawakan hero naga. Backline-nya apa ya? Yuzong ya. Iya, Ini kan? backline-nya apa Betul. ya? Favoritnya tuh. Soalnya Relate. Uranus ditutup, berarti ada backline yang dijaga nih dari kanan. Iya, lihat tuh. Dia bahkan menutup nih. Dia belum tahu kan paramisnya untuk roamer atau Iya. mid lane. Karena dia tutup Uranus, tandanya dia nggak mau backline-nya terumpang-amping. Sedangkan backline mereka, kalau kita lihat dari Marsman, ini Marsman keras loh. Iya. Yang Iya, maksudnya iya. bisa nutup dari Uranus, bisa Iya. numbangin Uranus, berarti mid lane-nya nih dari kanan yang harus kita pertanyakan Opung Wawa.
Kalau Xavier kah? Xavier bisa masuk mid lane. Kalau mereka mau main 2 Magic juga masih ada Kagura sebenarnya yang open sekarang. Ya, Iya. Kagura setuju. Atau masih ada Cecilian juga. Sisi kiri mereka belum punya roamer. Apakah mereka akan menggunakan salah satu roamer andalan mereka dengan adanya Lolita? Tidak ada Adita, Lolita masih bisa. Oh, suka yang tak-tak gitu ya. Iya, yang ada tatanya ya kan. Dan bahkan lihat ternyata Ruby. Ruby, Benedetta. Oke, Oh, Benedetta XP. Benedetta Gold tuh. Kabuki Oh, gak Gold. sih? Kabuki. Kabuki gak sih? Apa? Benedetta. Benedetta, ini udah Benedetta. ada Beatrix loh. Ini kali si Fluffy. Oh, nggak sih? XP, oh ya XP. Fluffy. Mereka soalnya kebiasaannya 2 fighter juga Iya. bisa gitu buat Aura. Oh, tapi ternyata ada Poveus. Pakai Langsung. jungler. Pak Kito Nggak, jungle, pakai belok, jungler. belok. Belok. Nggak tahu kenapa ya. Tadinya menurut gua, karena ini tuh mau roamer ini. Mau roamer apa? Mau roamer Ruby. Oh, tapi Menurut kan gua udah ya. di-pick ya. Menurut gua, Ah. karena ini tadinya tuh mau roamer Ruby. Ketika roamer Ruby-nya diambil di kiri, mereka langsung switch. Lihat tuh gameplaynya langsung di switch sekarang. Iya. Karena mereka ngaman Uranus bukan tanpa alasan kan. Dan ini di switch. Di switch ketika seorang Masyanya harus berada menjadi salah satu Masya yang rusuh. Nah, ya, tapi aku suka sih dengan kehadiran dari Pauvius ya. Iya. Yang ini membuktikan ya udah dari Onyx mereka punya hero pool yang cukup luas, jadi strateginya mereka masih tetap masuk. Betul. Apalagi Benedetta ketemu dengan Pauvius, kan kita tahu dulu memang adalah counter alami dari Benedetta sendiri. Cuman buat sekarang dari Pauvius masih bisa ditarik ulur. Iya. Dan begitu pun dengan Ruby ya. Ada Ruby Offended. juga bisa dilompat. Ada Bigutnya, itu gerak Fanny terus. juga bisa kalau masuk Iya. dalam range-nya dia. Alright, dan bahkan tapi kali ini lihat apakah Onyx Esports tetap mendapatkan kemenangan dan mendominasi atas Aura Fire, dan ini adalah kesempatan terakhir Aura Fire di week awal untuk membalaskan dendam atas kekalahan sebelumnya. Langsung menuju ke arah Lane of Down bersama Ranger Mas dan juga Alda Komawa. Yes. Dan buat para pendukung dari kedua tim, langsung ramaikan di kolom komentar dengan hashtag GoOnyx ataupun dari Aura Fire. Tadi seperti yang kalian sama Hate, udah mulai mencoba untuk merusuh ke arah satu Purple Bomb, tapi satu buah Retribution yang on point. Diselamatkan oleh seorang Kabuki dan Samo Hate dipanis terlalu jauh seperti Dipanis dan ternyata 99% tetap menuju ke arah Kabuki ya. Iya. Dan menuju ke arah jungle yang dimiliki dari seorang Kairi di depan sana. Kabuki mengurungkan niatnya, sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Yang lebih dia hati-hati ya. Ya lebih hati-hati. Di dive kali ini Kabuki berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Di Iya. wave awal mereka bahkan tidak ada pertempuran yang cukup signifikan. Kalau tadi memang Samo HT tugasnya untuk seperti itu. Ya kasusnya sama-sama mirip-mirip Hilda lah. Makanya kayaknya ini agak sedikit switch kalau bisa aku bilang. Ini Masya mode Spectre gimana ya? Iya, masalah ya satu hal yang aku perhatikan tuh kayaknya si Samuel ini tadinya mau Ruby, nggak tahu kenapa. Iya. Aku kuat sekali instingku ke arah sana. Waduh, kuat sekali. Tapi ternyata diambil Rubinya dan langsung berubah strateginya menuju ke arah seorang Masya Roamer seperti Godiva yang mencoba untuk zoning out saja, mengamankan Kabuki di area jungle-nya, nggak mau kembali terjadi efek struggle di early game seperti di game yang pertama. Mereka udah reset dan satu poin eliminasi yang udah ditabung membuat dari Aura Fire kali ini cukup unggul sedikit aja dari Oke, bakal coba dipasang di dalam bottom lane. Kasar telah dikeluarkan, ditutup, flicker ke arah belakang. Tapi lihat Kabuki kali ini masih bertahan. Rian langsung datang ke arah depan. Belum ada altar, sama yang nggak mau masuk lebih dalam lagi karena udah ada Wesker yang siap nanti. Siapa tahu Hai gunakan dalam tiba-tiba. Iya, tapi kali ini dengan mode runner dari Virus ya, tapi dari Turtle-nya yang pertama kali ini sudah muncul. Yang belum di zoning out, belum menjadi prioritas juga untuk di menit yang kedua. Tapi kali ini Hai bakal coba untuk ditabrak lagi. Samo Hate kali ini bakal ditarik, tapi Hai masih bisa mundur. Selamat Facehager menjadi tujuan, gak punya Black Shield. Satu poin eliminasi berhasil tabung, tapi Facehager yang harus ditukarkan dengan boost. Tapi di sisi lain, Samo Hate berhasil ditumbangkan di tangan seorang Kabuki. Dan begitu pun Drian, 30 Terima kasih Sobat Mobile Legends telah menunggu dan kita sekarang bakal coba untuk kembali lagi ke Land of Dawn. Yes. Masih mencoba untuk menunggu sedang apa yang terjadi di belakang sana ya. Ya. Kita juga nggak tahu karena kita nggak mau ke belakang, kita mensterilkan diri. Mensterilkan diri, Iya, nggak benar. boleh kan itu player. dan kita nggak boleh nengok ke belakang. Kalau nengok boleh Mbak. Bukan maksudnya yang lain. Oh, iya, iya, Kita nggak iya, boleh benar-benar. lihat-lihat yang belakang-belakang. Ada apa di belakang? Ada? Bukan, nggak ada apa-apa, Pak. Saya penasaran Masa juga lalu jadinya. maksud saya. Oh, masa lalu, biarlah masa lalu gitu. Iya. Biarlah masa lalu. Ya udah, Buanglah mantan pada tempatnya. oh gitu ya. Iya. Jadi jangan ingat-ingat lagi. Tempatnya
di tempat yang terbaik pastinya ya. Iya. Udahlah, Oke. daripada pusing mending kita langsung bacain audience comment dan juga buat kalian semua yang mau titip-titip salam boleh langsung aja ke DM kita langsung kalau nggak kebaca sama Pak Produser ya. Aku ada Ini pantun nih. Cakep, Dari Fikri Abdul F. cakep, Jalan-jalan ke Nusa Tenggara. cakep, Jangan lupa beli kompor. cakep. Semangat terus Aura, semoga bisa masuk Empor. Wah, mantap, ini dari Fikri Abdul F. Oh, dia Ada hadiah juga loh kalau misalkan kalian Nanti. ikutan pantun di Facebooknya MPL. bener, itu ya lagi lombaan dari Iya. kemarin kan 17-an. Nah, Betul. ini dari Alfian kosong nih, Pung. Ya, Buktikan kalau lawan match lawan Onyx sebelumnya cuma kalah beruntung aja. Nah. Wow, spicy. Panas Spicy. tipis. Aduh gitu. Iya, aku suka banget. Oke, Silakan, Pung. silahkan. Oke, ini dari Maulana Rizky. Selalu mendukung Onyx saat kalah maupun menang. Pokoknya good luck di MPL season yang ke-10. Ini dia, setia. Supporter yakin nih. sejati. Pria-pria setia. Betul. Ini Walaupun bukan, kadang disakitin. waduh, bukan fans karbitan ya? Bukan. Bukan. Emang terkadang gitu, kita udah setia tapi sakitin. Karena kan mungkin timnya kalah, kita sakit. Dengan alasan kamu terlalu baik. alasan terlalu Wah. baik. Zaman Salah. sekarang tuh alasan terlalu baik itu lagi nggak ngetren. Alasannya apa? Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ghosting. Ghosting. Kenapa ngapain sih ngesum gua? Ngomongin cinta-cinta ngesum gua. Sana. Kameramennya diusir. Campersnya ini loh. Ini parah loh, Ji loh. Kalau ngomong cinta langsung ngesum gua. Tapi ya, Hmm. kalau ngomong-ngomong soal Aduh, tuh kan, ngesum lagi kan. Tapi ini gua ingetin apa ya. tuh? Ya. Ah, Mending gua mau ingetin aja Yang deh. tadi. Yang ini ada pemenang lomba pantun dari Facebook ini, dia dari Celine Bor. Pergi ke jungle membawa retri. Cakep, Tidak lupa membawa kelomang. handsome. Dirgahayu untuk seluruh rakyat RI. Semoga e-sport di negara kita terus berkembang. Cakep, Ini ini pemenangnya ya, dapat hadiah pastinya. Ya masa sih menang gak dapat hadiah Mbak Aul? Ya kan siapa tahu menang dapat selamat doang Ini kan pokoknya enggak. dapat dinner sama Aul, ya kan ke Ini Bali Celine cewek. 3 malam. Celine Iya. cewek. Ya gak apa-apa kok, emang gak boleh dinner sama Ada kamu private cewek? dinner sama Ranger Mas. Oh, jangan. Waduh, Enggak, jangan. Jangan, saya makan banyak. Kalau mau bawa boleh, waduh. tapi Kenapa? nggak boleh makan manis-manis, pedas-pedas nggak boleh. Oh, gitu. Karena saya banyak pantangan. Oh, gitu, Iya. banyak Iya, pantangan. banyak pantangan kalau saya. Oke, ada selanjutnya nih. Dari Syamsul Hadi. Push rank naikin MMR Hero Alpha. Cakep, Jangan sampai digeprek Terizla, apalagi Hilda. aduh. Dirgahayu Indonesiaku tercinta, tetap jaya dan jaga Bhinneka Tunggal Ika. Wah, berbeda-beda tapi kita tetap satu ya. Betul. Tapi udah ada teriakan tuh, udah ada teriakan tuh. Waduh. Sabar dong, Tapi sabar apakah dong. kita bentar lagi bakal masuk ke Land of Dawn? Langsung menuju ke Land of Dawn, Boleh. let's go! Cakep. Wah, kayak pancoran ya, di patung ya. Salah ya. Heeh. Oke, ini kita bakal menuju ke Land of Dawn di menit yang ketiga setelah adanya sedikit problematisasi, tapi it's okay, no problem ya. Kita Iya. sudah bisa melihat akan ada perebutan dan adu retribution kali ini. Bila sama AT masih lebih, Pasaga menjadi pilihan utama. Kairi dan bahkan para tim Onyx Esports mereka memancing sampai teriset kembali Turtle yang mereka miliki. Turtle-nya nggak jadi dieksekusi, ditarik ulur aja, tiba-tiba di ghost, hilang. Oh ya. Heeh, sakit. Tapi sekarang dengan komposisi, misalnya yang dipakai oleh Onyx Esports, mereka punya Masha. Cuman kita belum melihat dari sama satu yang cukup efektif. Iya. Efisien untuk bisa menghalangi EXP yang didapatkan dari Aura Fire. Iya, karena dari tadi kalau kita lihat juga mau coba main agresif tapi dipanis, dan kali ini Turtle yang pertama berhasil untuk didapatkan oleh seorang Kairi dengan retributionnya. Walaupun ada sedikit kontes dan gangguan juga dari Aura Fire, Onyx masih bisa sedikit demi sedikit keep up untuk mengejar ketertinggalan. Yes, benar banget. Tapi lihat Godify Movendetnya gagal mendapatkan Rian, berhasil mundur ke arah belakang. Akan ada Steve Fighter bottom lane. Langsung ada Kabuki merespon dengan cukup cepat. Memukul mundur depan menuju ke arah cewek dan sprint jump. Tembak ke peringatan. Langsung ditumbangkan begitu saja cewek dari bottom lane. Dan bahkan Onyx Esports mereka coba untuk melakukan defense terhadap turret yang mereka miliki. Tidak mau tinggal diam. Kairi is coming. Pasaga menjadi pilihan utama tapi lihat masih punya Black Shoes. I'm Movended keluarkan Backray. Dan ini tandanya adalah genderang perang. Bakal dikomit Godiva dan Doctor Strike. One last hit. Flicker dan bahkan Godiva. Can you do it? Oh my god, Godiva still survive. Malah Samohase yang harus disumbangkan kali ini. Wow, walaupun ada satu buah Gold Altar, tapi Fluffy kali ini satu titik lagi. Dan yang terakhir, Flame Shot on point dari
seorang boost berhasil untuk membayarkan kompensasi atas Aura Fire. Hehe, not bad. Oh, iya. Tidak secepat itu, brotherku. Iya. Tidak semudah itu lari dari kejaranku, kalau kata Buttes. Nice. Itu nyaris, seandainya gak ada flame shot tadi. Yang memang sudah disimpan karena ya balik lagi. Masih dengan adanya miss. Karena langsung di tapping juga dari player head to head untuk head and shoulder antara Godiva dan juga Samohate kali ini. Kill participation betul dipegang oleh Samohate, tapi kita tahu bagaimana impactfulnya dari Godiva setiap kali dia muncul dengan KDA yang jauh di atas rata-rata sekarang sebagai Yes. support. Dan ditambah lagi nih ada pantun dari DK3 Aryan. Belikan OP yang warna bening. Ayo naga api bakar si landak kuning. Waduh, kita bagi. Yes, dan tentunya kali ini Aonic Esport masih coba untuk struggle untuk melihat gameplay dari Kabuki yang udah berbahaya sekali di arah mid game kali ini. Ini dia Pung yang gue bilang. Di mid game ini sangat menjadi penentu. Dan ke belakang, Wow. cewek! 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 Cewek. Tidak terdeteksi pergerakan high. Iya. Satu tembakan Rainer Betul. saja. Karena tertrigger juga dengan ada dive yang dilakukan oleh seorang Kabuki ya. Dan tapi kali ini di arah turtle-nya Kairi berhasil untuk mendapatkan objektif yang kedua. Itu udah dipaksa sama si Fluffy, sadar nggak? Eh. Dia pakai 9 for 9, Iya. udah diem. Dia paksa pakai Petrify. Hah? Dia paksa dikira bisa menyelesaikan, tapi ternyata Retribution yang sudah dipakai tadi tidak berhasil mendapatkan purple-nya. Dapatkan karena turtle, Spectre digunakan altar kali ini, tapi tidak ada teamfight sama sekali. Informasi telah diberikan, dan hati-hati, Godiva masih punya I'm Offender. Yes, dari etapnya juga sekarang dengan Festival of Blood yang dibawakan oleh Kabuki, dia punya stasis. Ini masih tarik ulur sih buat Onyx ini, karena dari Onyx ya, mereka tahu kalau gold lane mereka ini sedang diganggu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain, yaitu bertarung di area dari Turtle. Wah, itu. Altar turret arah middle juga udah hancur, udah dicicil-cicil dengan Renner yang dipegang oleh seorang Hai. Ini cukup mahal, satu altar turret di middle mempersempit kembali zona farming dari seorang Kairinya. Di arah atas sudah mulai terjadi adanya perkumpulan warga Aura Fire. Coba untuk mengkomit ke arah seorang Kairika sendirian, tapi Drian udah ada di belakangnya. Bakal coba untuk dive lagi, Amo Pendant kena 2 orang dan juga ada 1 buah. Alekto final blow menuju ke arah belakang sana, tapi Kairi masih bisa bertahan. Tapi Godiva kali dalam ancaman, akan kami selamat, tapi Kabuki is coming. Ada sebuah gold altar yang menyelamatkan peperangan dan bahkan tidak terjadi adanya kematian untuk Onyx Esport. Hanya ada Godiva yang tumbang. Tonpat Memory kali ini membuat seorang Godiva hilang dan lupa ingatan, tapi hai, surprise attack, gagal dan bahkan hai harus tumbang kali ini. Happy birthday kali ini yang dilakukan oleh seorang hai, surprise yang dilakukan gak berhasil, surprise attack Bapak Ibu, tapi ternyata Kairi tetap bertahan dan langsung pulang. Ya, Iya. mungkin kalau Assassin bisa tumbang. Iya kayak tadi ya. Yes, tapi itu pakai Ethereal Fighter yang punya pastinya durability yang jauh dibandingkan dengan Assassin sendiri. Dan Fluffy di sini dengan item defense-nya, dia Benedetta Defense. Bawa Petrify, bawa juga dari Festival of Blood. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan, ini udah menuju ke arah mid game, tandanya para pemain dari tim Onyx Esport mereka udah memiliki capability untuk menumbangkan seorang Kabuki. Dan itu jangan sampai mereka lupakan. Lihat di arah Sophie, lihat terlalu kuat Samohate, menang semua defense yang diberikan oleh tim Aura Fire. Melakukan sedikit distraction, tapi tampaknya belum terlalu impactful. Tidak mau terlalu terburu-buru di sini. Iya, masih mencoba untuk tarik ulur aja. Mengingat kalau kita lihat di sini dari segi networknya juga nggak yang berselisih terlalu jauh gitu ya. Masih solo Buset. tapi ternyata Drian yang menjadi satu target bagi seorang Kabuki masih bisa mundur. Dan Kabuki kali ini bakal coba untuk objektif lagi kepada Lordnya yang pertama. Lordnya Bobby Hands, tapi Fluffy udah mencoba zoning out pergerakan dari Onyx Esport untuk maju ke arah Lord pitnya. Dan akhirnya terreset begitu saja. Buset, tadi lihat Kabuki Iya. set jadian. Waduh. Gimana Bung Wawa? Bisa sih, untuk mengusir juga ke belakang. Sembari mereka sekarang sedang melakukan untuk setapan yang berbeda. Cuman dari Onyx ini mereka dipaksakan untuk melakukan team fight. Karena Samohate ya kita tahu ini Maja yang selalu bisa juga untuk menargetkan bagian belakang. Jadi untuk sebentar waktu Hai harus bisa jaga positioningnya jauh-jauh dari Samohate. Jangan sampai terlalu dekat. Oke, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai ada sedikit ketertinggalan pun para pemain dari tim Onyx, karena mereka kalau mau pulang barengan. Karena ini kalau satu aja ketinggalan atau nggak terlihat sendirian, ini Kabuki langsung insting membunuhnya tinggi sekali. Ya, apalagi Fanny mobilitasnya tinggi banget ya. Dia bisa maju dan mundur dan begitu cepat.
Kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk diacak-acak lagi dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Tapi kali ini bakal ada kontes atas dari dibuka, tapi Kabuki berhasil untuk menyelamatkan Lordnya. Tapi di sisi lain Fluffy yang berhasil untuk ditumbangkan. Godiva menjadi target selanjutnya yang ditumbangkan di tangan seorang Boost. 2 member hilang dari Aura Fire. Oh my god, Lordnya bersama mereka menyisakan 2 orang yang tumbang. Kabuki escaping sekali sempat, Samohate melakukan zoning out, bahkan Kabuki still survive. Kabuki masih bertahan dengan kabelnya, melihat Onyx Esports. Dia ngedive ke semua para pemain dari tim Onyx Esports. Nggak ada takut-takutnya. Apa itu takut? Kabuki tak kenal takut, Lucky Fearless. Waduh, laki gitu ya. Lagi ya, sejauh kita melihat juga Onyx Esports, meskipun mereka harus kehilangan objektif dari sisi Lordnya, dari Goldnya, ini masih tetap sama ketika kita melihat ya udah sama-sama hilang dari turretnya juga. Dan turret defisit nih, defisit 3 buat Onyx Esports, tapi gold game-nya cuma 1.500. Oke, one by one situation di bottom lane, Fluffy versus Kairi. Damage dari seorang Fluffy terlalu sakit membuat Kairi harus putus ke arah belakang dengan ada Lord di sana. Berhasil di-clear dengan cepat dengan pakai darah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap harus kehilangan satu inner turret. Nah, di sini pergerakan Fluffy membayang-bayangi pemain dari tim Onyx itu cuma untuk menutup supaya mereka memastikan akankah di area top lane tetap dapat dan bisa di-push. Tapi nampaknya Onyx sadar akan hal itu. Lihat, mereka langsung kerahkan 2 player dari tim Onyx Esports di area top lane. Macro play yang sangat kuat untuk mencoba setidaknya meminimalisir turret-turret yang dipecahkan. Walaupun mereka tetap harus kehilangan turret di area bottom lane. Iya, satu inner Tapi turretnya. mereka udah do the best. Iya. Nah, ini mungkin pertukarannya ya cuma datang dari, ini defisit 2.500 ya, dari 5 turret yang hilang dari Lordnya, karena semuanya bisa diantisipasi juga dari item gamenya sendiri. Full defense item untuk Fluffy karena dengan unbending wheel yang dipakai oleh dia, jadi bukan Festival of Blood ya, jadi dia gak ada faktor regen HP-nya nanti, lebih mengandalkan untuk mendapatkan damage, terima damage dari lawannya. Iya. Bukan ngasih damage buat si Fluffy. Yes. Dipaksa terus, Dipaksa ya? terus. Makanya dari tadi tuh, mereka tuh sebenarnya udah mencoba untuk menyusun gimana caranya mereka itu tidak diambil sebanyak mungkin dari turretnya. Tapi tampaknya memang nggak bisa. Bakal coba ke arah depan, Samohate coba untuk menggunting. Ini Samohate bakal target selalu ke arah Vesager, karena dia bisa menutup pergerakan Vesager. Irisnya terus sang boost. Bakal timpat tampaknya di sini. Samohate sudah melakukan flanking ke arah belakang. Ke arah Vesager. Informasi telah diberikan. Genderang perang telah terbunyi. Tapi Kairi mencoba untuk memasak keributan. Fluffy menjadi pilihan utama dan ternyata Alex Topano Fluffy petrified. Itu dia. Lihat sepanjang jalan kenangan semuanya terdiam. Gak ada yang bisa bergerak tapi Shutdown didapatkan. Kabuki down. Boots berada di garis depan dan bahkan Boots masih mau lebih. Boots menjadi tameng utama tim Onyx Esports kali ini. Wow, Demonic Force yang selalu tertrigger kali ini. Boots berhasil untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan satu outer turret di arah middle menjadi kompensasi. Begitupun dengan tumbangnya Kabuki untuk pertama kalinya Shutdown didapatkan. Mahal. Yang dapetin cewek Iya. masalahnya. Bukan siapapun roamer atau mid lane-nya. Iya, dan juga dari skema permainan yang sekarang, di mana untuk di mid game, late game, satu momen saya berbuat kesalahan, itu bisa kebalik semuanya. Ya, Dan itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi dan itu cepet banget. Dan ini yang harus bisa dihindari oleh Aura Fire sekarang. Leading mereka yang tadinya ada di early, lumayan. Sekarang udah mulai bisa dikejar oleh Onyx Esports. Mereka sudah mulai mampu untuk mengimbangi juga. Yang sebenarnya ya Onyx Esports mereka nggak tertinggal terlalu jauh. Karena Kairi ini nggak ke-pick up sama sekali meskipun nggak dapetin point kill juga. Tapi dia punya sisi impact adalah ngasih assist buat teman-teman yang lain. Oke. Tapi kalau kita lihat dari damage deal ini Kabuki masih agak cukup jauh dan tinggi banget. Di 43.000 berbanding jauh dengan Kairi yang berada di 29.000. Ini nampaknya efektivitas dari seorang Kabuki ini benar-benar sangat mahal. Dan bahkan Kairi sebagai jungler dari tim Onyx aja, dia nggak bisa masuk setinggi itu damage-nya. Dan bahkan lihat para pemain dari tim Onyx Esports, Kairi selalu di depan. Ini gua nggak tahu ya. Kairi ini terlalu berani atau memang dia sengaja baiting. Karena menurut gua ada Lord King ini, dia terpick off. Itu bisa saja loh. Bahaya, Ada bahaya ada banget. Petrify. Ya kan? Alex Topano Ball, damage yang cukup burst. Dia nggak punya immortality. Drian untuk memaksa masuk ke dalam. Itu bakal riskan. Bahkan mengeluarkan banyak cara untuk melindungi Kairi. Dan bahkan akhirnya mereka kehilangan short kill. Iya, bahaya banget ya. Tapi kali ini Lordnya yang kedua yang udah enhance dari bakal coba. Tapi lihat I'm of Vengeance kena 2 orang sekaligus dan Retribution on point dari seorang Kabuki berhasil mengamankan Lord yang kedua. Tapi di sisi lain Boostnya juga berhasil ditumbangkan. Ada third part memory tapi terbagi kepada 4 orang dan bahkan belum ada satu nyawa pun yang tumbang dari Aura Fire. Bakal coba untuk dikejar tapi dari Onyx Esports memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah kehilangan 2 player. Begitupun dengan adanya Lord
yang harus dilalakan ke tangan teman-teman dari Aura Fire. Kabuki kali ini berhasil membayar retributionnya dan lihat para ladies dari tim Onyx, mereka sudah pegangan tangan. Udah mulai deg-degser karena Lord kali ini cukup penting ngomong Wawa. Ya sih, ini Lord yang penting banget dan tadi Lordnya langsung diinisiasi karena mau lihat dari posisi Samohati yang sangat-sangat jauh sekali. 4 lawan 5 di arah dari Lord yang ini membuat ya udah dari Aura mereka langsung inisiasi, mereka dapetin Lordnya juga. Sedangkan Samohati cukup terlambat untuk bisa masuk karena 3 teman dia sudah langsung terpikat terlebih dahulu. Tadi kena knock up Lord juga ya. Yes, tapi kali ini bakal coba dipaksakan menuju ke arah mid turret. Kabuki menuju di arah belakang, belum masuk ke arah belakang. Fluffy terlalu dalam menuju ke arah base turret yang berhasil dipecahkan di arah bottom lane oleh seorang Bapak Lord yang terhormat Al. Yes, tapi kali ini masih cukup di defense juga. Satu base turret di arah tengah bakal coba untuk dipertahankan, tapi lihat Hai dengan Rainernya dengan begitu cepatnya menghancurkan juga satu base turretnya. Masih mencoba untuk mempertahankan defense yang dilakukan kali ini. Kabuki dive in, dive out, cewek! Cutthroat is on point! Cewek tumbang di tangan Kabuki, tapi kali ini kalau terjun dari buka, Godiva menjadi target, tapi Hai menjadi sebuah bayaran bagi Onyx Esports. Oh my god, lihat Kabuki freestyle di arah belakang. Dan bahkan mereka harus mundur kembali. Godiva down dengan ada konsil mencoba untuk kabur dan berhasil. Godiva lagi-lagi berhasil kabur dari terkaman sang landak Hal. Wow. Defense yang cukup baik juga, tapi Godiva akan gak bisa selamat. Tapi ingat, Godiva adalah seorang roamer. Dia punya item defense yang cukup juga. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Samohati walaupun ada Thunderclap masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Godiva. Yes, dan bahkan tadi yang mencoba dipaksakan oleh tim Aura, untungnya mereka agak sadar. Mereka mundur dibandingkan mereka terwipe, mereka terkena comeback, itu lebih bahaya lagi. Walaupun nggak langsung one triples, tapi mereka masih bisa untuk dapetin turret, 2 turret di arah depan sana. Yes, dan ini Fanny Kabuki untuk statistik dia di season yang ke-9 kemarin ya. Jadi average skill-nya ada di top 9. Dan kill participation-nya sih yang harus kita lihat di sini karena memang secara kill participation dia ini selalu bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Bahkan dengan sekarang juga 12 poin kill yang dikoleksi Aura Fire, dia sudah ada 10 kali. Oke. Lihat permainan yang dimainkan oleh Kabuki. Sekarang dia dengan adanya permainan yang udah menuju ke arah late game, dia sadar dia nggak bisa lagi ngebuka di depan. Iya. Dia nggak bisa lagi barbar, tapi I'm offended dikeluarkan. Samohati dipaksa begitu saja. Mencoba untuk dipukul mundur, coba sedikit di poking. Kalau misalnya ini dapat, ini bakal cuan banget. Tapi waktunya terlalu lama, sprint bahkan sudah di pop up. Yang sudah ditandakan, Samohati tidak bisa ke arah belakang dengan maksimal lagi. Iya, nggak ada sprint lagi ya untuk melakukan aksi pelarian diri, tapi Fluffy di sisi lain turn apart, memori masih belum cukup juga. Cloud atas, tapi Kabuki down di tangan seorang cewek. Dengan adanya Lord yang muncul, nggak ada Kabuki untuk 40 detik ke depan. Bukan itu masalahnya, lihat Foot, dia udah nge-poking. Cewek ke arah belakang, almost down. Dan lihat tidak ada lagi darah taman untuk seorang cewek. Boot sudah nge-poking. Ini tandanya team fight akan coba dipaksa. Hai. Oh my god, tidak ada Malefic Terror. Samohati mundur dan bahkan Drian memaksa ke arah depan. Yang terbilang tadi hilang. Wind of Nature gak bisa menutup pergerakan dari seorang Boot. Pentagon seorang diri. Kali ini udah mulai jus ke arah depan. Dan Fluffy bisa menumbangin Drian. Drian down. Ditukarkan 2 untuk 1. Meanwhile di sisi sebaliknya, Kairi melihat sedikit potensial yang besar untuk mendapatkan 1 walau dengan retribution-nya. Kairi berhasil mengamankan Lord di menit ke-18 dan Godiva kali ini bukan menjadi korbannya, tapi Fluffy lah korbannya. Drian juga waktu spawnnya nggak lama, 3 detik dia udah muncul lagi. Iya, dia kena orbs-nya. Iya, orbs-nya. Dia punya stack. Dan akhirnya membuat 2 member hilang dari Aura Fire. Itu pun ada Lord yang didapatkan oleh Onyx Esports, tapi dari itemization, silakan mau apa? Yes, ini udah mulai berimbang sebenarnya untuk itemnya sendiri dan Onyx Esports. Mereka berhasil untuk mendapatkan tempo karena tahu tadi tanpa adanya Kabuki, gak ada retribution untuk Aura Fire. Oke, gak ada retribution tapi lihat Opung Wawa, sang naga dari Fatobotnya udah mulai dikerangkeng. Kairi retribution yang gak berhasil, masih diamankan oleh Hai. Dua belah pihak gak ada yang berhasil mendapatkan 1 buah retribution, tapi bukan itu masalahnya. 3 laning phase dari Onyx Esports yang mungkin tadi kalah laning di top dan bottom, mereka terdorong kali ini. Oke, dan Lordnya juga udah nge-charge salah satu inner turret di arah middle yang bakal dihancurkan begitu saja di tangan Onyx Esports yang sekarang dari segi networknya udah berbalik unggul. Menit ke-20 segera datang dan kali ini dari Onyx udah mendapatkan objektif demi objektif untuk mengejar ketertinggalannya. Ya, betul sekali.
mereka tetap masih bisa sedikit bernafas dari tim Onyx Esports, Bung Wawan. Iya, tapi pasti minusnya ya. Tanpa ada best turret di sini, Onyx Esports mereka lebih tertekan. Dan ini kita masih harus menunggu juga Lord berikutnya yang bisa muncul lagi, yang bakal diadu, bakal dikontes. Karena Aura Fire tadi mereka harus kehilangan Lord secara sia-sia juga. Dan untuk team fight yang terjadi, Onyx Esports mereka berhasil untuk memancing Aura Fire melakukan team fight dan ke-pick off satu demi satu pemain-pemain Aura. Betul. Melihat adanya seorang Samohate yang udah mulai capable seorang diri, dia akan memposisikan dirinya sebagai split pusher tuh, lihat tuh. Dia bakal coba untuk dapetin celah-celah kecil yang dimiliki dari para pemain dari tim Aura Fire. Dengan adanya Lord seperti ini, Lord yang nanti udah di-evolve, ini bakal berat banget Aura Fire kalau dia nggak maksa team fight ataupun minimal dia nggak dapetin Drian. Bahaya banget. Bahaya. Cewek sekarang, ini pasti dijaga dengan ketat. Iya. Altar udah dibuka untuk seorang cewek, karena ini salah satu ujung tombak Onyx Esports. Tapi aku suka banget posisi dari Samohate itu nggak bakal ada yang menduga sama sekali dia ada di sana. Iya, bener banget, dia sama hati. Ke arah depan, dia bakal coba tarik siapapun. Retribution dari seorang Kabuki berhasil didapatkan. Godiva terperangkap knockout strike dan bahkan Kairi Mudikar pelang. Soft memory, Immortality pecah. Dan Kabuki lihat hanya memancing keributan. Breakdown! Altar! Kabuki merespon, tapi lihat Rian lebih cepat menggunakan altarnya. Masih mau lebih, ke arah belakang. Coba di cover, Flavi mencari di mana cewek, di mana mencium bau darah yang tersisa tapi ternyata udah tidak ada. Iya, cewek masih sempat untuk melarikan diri. Namun Fluffy begitu haus darahnya akan seorang cewek dan 15 detik menuju Lord yang ketiga. Lord yang udah evolve akan hadir. Gue tahu banget sih Kabuki ini peka banget orangnya. Ternyata Samohate tersisa satu part darah terakhir. Masih selamat. Recall dikeluarkan. Di sisi sebaliknya Kairi menangkap Fluffy di depan sana. Knife for knife udah tidak ada knockout strike. Dan bahkan Kairi memaksa Fluffy mengeluarkan Alex Sofine blow-nya. Dan Retribution di tangan dari seorang Kabuki. Tapi pertanyaannya satu, apakah itu worth it ketika adanya Lord Evolve kali ini? Wow, oke itu agak sia-sia sebenarnya. Iya, Dan makanya. kalau Onyx Esports mereka mau maksa buat dapetin Lord ini, mereka bisa banget. Sekarang, Untuk melakukan sekarang. team fight, tapi sekarang. Yes. Benar. Mereka nggak boleh lagi untuk menunda-nunda. Oh my god, cewek, Immortality pecah, Kabuki versus everybody, Kabuki freestyle dulu bos, berhasil membayarkan tunai retribution yang dia pakai. Wow. Ke arah belakang dan memaksa untuk Onyx Esports gak melakukan Lord karena informasi masih udah didapatkan juga. Dan kali ini dari Retribution seorang Kabuki udah ready. Yang dimana kontes di arah Lord ini gak bakal bisa untuk terhindar. Dibayar sama dia. Bayar. Soalnya tadi tuh calculate-nya sebenarnya itu kayak enggak worth it sebenarnya. Iya. Dan itu adalah buying time yang bagus banget. Karena melihat tadi Retribution yang sudah dipakai, otomatis ini Lordnya harus diberikan waktu. Jangan sampai Onyx Esports langsung datang ke sini. Iya. Dan Flavian. Di reset. Tadi zoning, Kabukinya ke belakang. Kabuki ngedive. Iya. Walaupun riskan ya, tapi dia mungkin pede karena dia punya immortality ya. Lihat, lagi-lagi Wah. cewek yang menjadi pilihan utama. Sampai flicker ke arah belakang. Kabuki bener-bener menargetkan dirinya terhadap seorang cewek. The most wanted person dari Onyx Esports kali ini. Iya, kayaknya di Kabuki cuma ada aimnya cewek doang nih ya. Hanya cewek aja yang bakal di-lock terus-menerus. Kali ini Kairi bakal coba untuk memberikan damage kepada seorang Fluffy. Masih terbangun immortality juga. Gak gentar ada seorang Fluffy, tapi lihat Bootsnya yang udah mulai kehilangan HP-nya. Lordnya terreset lagi, diulur lagi, ditarik ulur dari kedua tim. Menit ke-23 sekarang udah berlangsung. Ini masih Onyx yang rugi. Masih ya, karena dari Aura Fire, ini dengan hilangnya best turret-nya, mid dengan bottom lane buat Onyx Esports, mereka bisa split push. Fanny yang kita tahu mobilitasnya tinggi, Benedetta juga mobilitas tinggi. Tadi aja dia ke base ya, ke Oke, cewek. tapi lihat di sisi sebaliknya, Alsofana pelan keluarkan Retribution, apakah berhasil diselamatkan dan ternyata Kabuki membayar tunai kesalahan yang sebelumnya. Menuju ke arah garis depan, fokus ke arah Fluffy tertarik, Immortality down. Coba diselamatkan dan ternyata 949 gak bisa menyelamatkan seorang Kabuki. Dan sama Godiva, Fluffy. Dua player hilang dari Aura Fire menjadi sebuah bayaran untuk kehilangannya seorang Lord, tapi ada yang sedikit-sedikit. Lagi-lagi Kabuki menuju ke arah seorang cewek kali ini. Still Gable, Wind of Nature masih menyelamatkan diri dari seorang cewek. Dan Samohate udah bersiap, gak ada energi. Terbatas immortality dan akan tumbang. Satu hit terakhir lagi. Kabuki masih bisa selamat. Lihat! Rose Gold Meteor. Oh my god, absorb damage muncul di satu tempat. Betapa pesat tangannya. Dia beli sambil loncat sama Wawa. Kesempatan yang terbuang tadi. Tapi itu karena Gila. skill dari pemain. Gila. Gak ada di otak gua tuh.
Itu langsung dapat ada absorb damage. Hilang, gak jadi dia tumbang. Immortal juga gak pecah kan tadi? Minus 1 jantung adik-adik. Minus 1 jantung ya. Wow. Ya, itu purely mekanik banget. Mekanik, high mechanical. Iya. Dia sambil belanja bro. Sambil belanja. Itu sambil menyelam. Ngedodge ya kan. Iya. Lagi jalan sambil check out. Iya. Ini sambil menyelam minum jelly-jelly. Waduh. Tapi balik lagi ini reset ya. Reset Iya. yang kita tahu biasanya nih semakin lama Onyx Esports mereka jauh lebih kuat juga. Cuman mereka sekarang problem dari Onyx adalah mereka harus berhadapan dengan mobilitas dari Aura Fire. Ya itu dia Samo HT yang akan menjadi satu tujuan dari seorang Kabuki. Tapi lagi-lagi cewek. Terkena damage yang cukup menyakitkan. Kabuki selalu cewek. Masalah cewek udah ditutup sama semua pemain tim Onyx Iya. lainnya. Tapi ternyata tetap aja dia bisa Tetap dilewatin. aja. Dan lihat, damage build dilakukan Kabuki hampir mau 100.000. Sedangkan dari Kairi masih terpaut jauh. Kairi nggak bisa ngedive ke dalam pun. Dia masuk ke dalam dikit, udah diikat kakinya sama Vesager. Apalagi sekarang Ada di late Godiva. game. Dan Godiva di depan sana. Samo HT mencoba untuk di take down. All out. Tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Ternyata dia hanya untuk memukul mundur Samo HT. Lagi-lagi pressure dan tekanan itu lebih ke arah gertakan yang dilakukan oleh sang naga. Di roar, tapi ternyata nggak berhasil. Iya, ini 2 bahkan 3 Dua, player yang kita lihat dari hero jarak dekat ya, hero melee ini nggak bisa yang langsung masuk ke belakang. Ingat ada ammo pendek dari Godiva. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Mereka lihat dengan adanya Samo HT sprint, apa yang terjadi? Bakal coba dipasang, Win of Nature telah di-pop up dari seorang Hai. Informasi telah diberikan, nampaknya kedua source yang dimiliki dari Onyx dan juga Aura ini agak terbuang. Yang satu sprint, satu Win of Nature. Sama-sama hilang. Tapi Sama-sama sebenarnya dan cewek juga dia juga tergolong cukup pasien. Tadi kan waktu diserang Fanny dia sempat buat beli Win of Nature. Iya. Iya kan Itu yang ada di top lane juga. Jadi ini sama-sama kuat dari sisi macro play-nya, micro play-nya juga jalan. Tinggal siapa yang lebih fokus untuk Lord yang sekarang. Karena ini Lord yang terpenting, siapapun yang dapat bakal ngebalikin keadaan. Gue setuju sih, misfocus itu bukan hanya berarti team fight ya, tapi juga sebuah keputusan team fight-nya. Apa yang harus dilakukan, maju mundurnya atau ngelepasinnya. One by one situation, Kabuki. Dengan spam yang dilakukan, life steal yang masih terlalu tinggi, informasi telah diberikan. Tandanya, dengan Kabuki di arah top lane, mereka bisa paksa team fight di arah bottom. Ini bakal bisa dipaksa team fight kalau Vesager tidak mundur lebih dalam lagi. Karena terlalu offside dengan posisi yang terbuka, Kabuki masih harus jauh lagi jalan ke arah depan. Dan di sisi baliknya, malah Hai sudah melakukan poking terhadap Lord. Yes, Lord 2 bar terakhir yang nampaknya akan didapatkan oleh tim Aura Fire dengan free kali ini. Tidak ada team fight sama sekali dan of course, Kabuki berhasil menyelamatkan satu buah Lord. Springdown dikeluarkan, tembakan peringatan, gak ada lagi Spectral Altar. Dan ini informasi yang diberikan Kairi, hampir terperangkap, tapi nampaknya dia masih bisa mundur. Oh ini udah informasi penting banget. Gak ada Cloud Altar. Ini Onyx Esports harus mundur terlebih dahulu mengingat Lord yang sudah evolve akan muncul pastinya. Tersisa satu base turret di arah top lane yang menjadi benteng pertahanan mereka juga. Kalau coba untuk bersih-bersih terlebih dahulu Fluffy dengan Benedetta. Mobilitasnya cukup tinggi juga tapi cewek tertarik dari ammo pendek sekali. Tapi bakal ada satu backupan. Elektropada belum menuju ke arah belakang. Godiva gak mau melakukan hal yang lebih lagi. Tapi Boots berada di lini terdepan bagi Onyx Esports. Akankah satu di backcourt menemukan seorang Fluffy dan bener aja. Immortality dari seorang Fluffy down kali ini. Tapi Boots juga gak cukup sustain. Oke, Hai, depan sana immortality-nya pecah. Lihat di base turret-nya. Tersisa seorang cewek menahan Lord yang besar dan gagah di depan sana. Para pemain dari tim Onyx akhirnya mundur, tapi ternyata Kabuki kamu tinggal diam. Kabuki mau lebih. Kabuki hampir terjatuh. Tidak ada soropan memori dan ternyata Lord dengan cepat diselesaikan oleh pemain dari tim Onyx Esports. Onyx Esports, mereka masih bisa menahan dan bahkan mereka menumbangkan seorang Hai. Kairi dapetin sama Vesager dan oh my god, tiga hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk permain dari tim Aura Fire karena Kabuki bukan high ground defender. Tapi Kabuki punya celah untuk melakukan split push. Apakah ini akan dilakukan oleh seorang Kabuki, Om Wawa? Ya ini berat banget ya, dan ini yang selalu kita bilang bahwa ketika sudah masuk ke dalam late game seperti ini, 70 second untuk respawn time adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali. Dan dari Onyx, mereka bisa sebenarnya untuk langsung maju juga. Cuman pastinya ada Fanny yang bisa motong juga, jadi tapi mereka nggak bisa keluar. ini mereka bakal coba dipaksa sih. Minimal kalau mereka nggak dapetin base turret, mereka dapat inner turret aja satu. Iya. Cicil-cicil. Soalnya minionnya juga yang kepres dari 3 lane yang berbeda untuk Onyx Esports PR banget untuk dibersihkan. The Super Minion. Dan ini dia versatil seorang cewek di season 9 apa Wawa. Iya, dia adalah pemain dengan damage yang besar banget, apalagi dengan Brody yang dipakai. Yes. One of the best lah. Oke, Hai sudah kembali ke lane of down. Konsel telah dikeluarkan menuju ke arah bottom lane. I'm of Ended dikeluarkan dari Godiva, tapi lihat Hai-nya segera tumbang. Samo HT. Mencoba dipaksa, dikejar begitu saja. Mengejar pressure. Sang naga gagal membalaskan dendamnya. Sang naga harus tunduk ke landas.
kalinya. Oh, One Duri strike landak push. masih terlalu tajam untuk dibakar oleh Aura Fire. Sang naga gagal membalaskan dendamnya. One strike push yang dilakukan. Dengan sekejap mata, sebenarnya serangan surprise juga. Karena apa? Kenapa aku bilang surprise? Secara gerak-gerik, mereka nggak mau one strike push. Iya. Iya. Ya kan? Tapi ketika ada celah, dipaksakan. Tapi ada satu kalimat gak sih? Buah dari kesabaran. Buah Buat dari Onyx. Ah. Sabar buat defense, tarik ulur lagi. Iya, karena mereka masih bisa nge-defense. Mereka cukup tenang. Oke lah, memang ada mobilitas dari tim Aura Fire, tapi dari Onyx mereka bukan nggak bisa tumbangin. Mereka cukup bermain sabar karena mereka punya satu kuncinya juga sebenarnya. Sama HT. Iya. Di early game, yes, dia mungkin dikebaca. Ya. Dia ditungguin 4 orang tadi. First blood jatuh dengan Samo HT. Tapi, masuk ke late game, siapa yang bisa tumbangin? Samo HT. Masya. 4 orang ngegeng dia, selamat. Di late game itulah kekuatan dari Masya, dan kita melihat Masya kan di ban terus-terusan juga. Iya.